Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elatika Anjani. NIM saya 19011013. Saya dari semester 3 kelompok 1 kelas 2A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama sumber kreatif dan inovasi dalam individu. Yang pertama yaitu kreativitas, yaitu ada 4, yaitu memikirkan sesuatu yang baru. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, beberapa ciri orang kreatif, yaitu terbuka, percaya diri, gigih, dan takut gagal. Yang keempat, kreatif pintu menuju inovasi. Dan selanjutnya Teresa Amabil PhD 1998 dalam fisiologi kepala unit manajemen wirausaha di Harvard Business School menyimpulkan bahwa kreativitas muncul melalui 3 pertemuan, yaitu yang pertama pengetahuan, berpikir kreatif, motivasi. Prinsip-prinsip kreatif, yaitu menurut Robert Graham, kreativitas terdiri dari antisipasi dan komitmen. Antisipasi melibatkan visi tentang suatu yang akan menjadi penting di masa depan. Komitmen ialah keyakinan untuk mewujudkan visi. Yang kedua, inovasi. Inovasi yaitu ada 3, yaitu proses mewujudkan ide-ide terbaik menjadi kenyataan. Yang kedua, memikirkan atau melakukan sesuatu yang baru guna menciptakan nilai atau manfaat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif adalah dukungan terhadap perilaku inovatif lingkungan. Macam-macam inovasi, yaitu yang pertama, inovasi produk. Inovasi produk adalah pemanfaatan produk baru atau produk yang lebih baik sehingga layanan pengadopsian pros dapat diterima dengan digunakan oleh konsumen. Inovasi yaitu inovasi proses bisnis atau jasa, produksi, distribusi maupun metode layanan yang lebih baik. Unsur inovasi yaitu pengusaha. Kunci untuk berwirausaha inovasi adalah pengembangan keunggulan kompetitif yang sukses, dan dengan demikian ini adalah pemimpin yang mengambil tanggung jawab untuk menciptakan inovasi. Cara meningkatkan inovasi yaitu ada 8, yaitu memiliki visi untuk berubah, memerangi ketakutan untuk berubah, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil risiko, memiliki suatu rencana usaha dinamis, mematahkan aturan, kolaborasi, menerima kegagalan, dan bersemangat. Yang kedua yaitu faktor-faktor sukses dari pengusaha, yaitu inovasi. Ketika datang sebuah ide, seorang wirausaha harus memikirkan apa yang dia lakukan, menganalisa persaingan, melakukan riset pasar untuk melihat apakah ada permintaan, dan dari mencari atau bagaimana membuat ide itu bekerja. Manajemen keuangan, yaitu seseorang pengusaha sukses tahu bagaimana pengelola uangnya. Sejak awal dibutuhkan dedikasi dan pengadilan diri yang tidak membuat keputusan keuangan yang salah atau penghabisan uang perusahaan secara prematur. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan sangat penting untuk memulai dan menjalankan bisnis yang sukses, dan dari tahap awal hingga tahap selanjutnya. Riset pasar dan penulisan rencana bisnis hingga tahap selanjutnya memecat dan mempertahankan seseorang pengusaha sukses harus berpikir ke depan, menganalisis setiap keputusan. Adaptasi, yaitu pengusaha harus belajar bagaimana beradaptasi selama tahap perencanaan bisnis.
Yang selanjutnya menentukan tujuan, yaitu tetaplah tujuan untuk memiliki bisnis sendiri dalam 5 tahun dan tetapkan tujuan pergi ke negara lain setiap tahun. Tujuan nyata harus memiliki batas waktu, yaitu persiapan, kerja keras, ingat aturan emas, kepercayaan, memimpin, selalu bersemangat, mempertahankan fokus, bekerja dengan keras, menikmati perjalanan. Jalan menuju sukses akan panjang, jadi ingatlah menikmati perjalanan. Semua orang akan mengajarkan Anda untuk fokus pada tujuan. Langkah untuk sukses sebagai pengusaha yaitu lakukan apa yang kamu sukai, yaitu misalnya temukan sesuatu yang Anda senang, lakukan supaya positif untuk menciptakan bisnis Anda di sektor ini. Yang kedua, bangun citra bisnis yang positif, yaitu pastikan Anda menghindari semua hal yang negatif atau membangun citra positif melalui kerja sukarela, donasi, atau hanya layanan positif. Yang selanjutnya, bawa diri Anda sukses. Apapun tujuan Anda, rencana dan produk layanan Anda, percayalah pada diri Anda sendiri dan percaya bahwa Anda benar-benar melakukannya. Selanjutnya, yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat kewirausahaan, yaitu salah satu hal yang mendasari kebanyakan angka pengangguran di Indonesia adalah rendahnya minat generasi muda dalam berwirausaha. Oleh karena itu, tentunya diperlukan faktor-faktor pendorong terciptanya kewirausahaan, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yaitu menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri. Yang selanjutnya, pengaturan diri, menyangkut kemampuan mengelola emosi dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab dan kinerja pribadi. Yang ketiga, motivasi, dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, komitmen inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan. Tahapan proses kewirausahaan, yaitu tahap yang pertama, tahap imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini, para wirausaha meniru ide-ide orang lain, baik dari segi teknik produksi, proses organisasi usaha, dan pengolahan pemasarannya. Yang kedua, tahap duplikasi dan pengembangan, yaitu pada tahap ini para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya walaupun masih dalam perkembangan yang lambat dan cenderung kurang dinamis. Tahap menciptakan produk yang baru, perbedaan, creating atau new different. Pada tahapan ini, para wirausaha sudah mulai untuk berpikir untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ada beberapa, yaitu untuk menjadi wirausaha sukses dan tangguh melalui inovasi, maka harus menerapkan beberapa hal berikut, yaitu seorang wirausaha harus mampu berpikir secara kreatif. Yang kedua, seseorang wirausaha harus dapat menunjukkan nilai yang lebih dari produk yang dimilikinya, agar konsumen tidak merasa produk yang ditawarkannya tidak terlalu mahal. Seorang wirausaha perlu menumbuhkan sebuah kerjasama tim, sikap leadership, kebersamaan, dan membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Yang selanjutnya, seorang wirausaha harus mampu membangun personal approach yang baik dengan lingkungan sekitarnya, yang tidak cepat berpuas dari dengan apa yang telah diraihnya. Seorang wirausaha harus mampu
berusaha harus selalu mengupgrade ilmu yang dimilikinya untuk meningkatkan diri usahanya yang dijalankannya. Yang selanjutnya, seorang wirausaha bisa menjawab tantangan dan masa depan yang mampu menjalankan konsep manajemen teknologi informasi. Yang selanjutnya, Sifaudin 2008.23 mengemukakan beberapa faktor penyebab kegagalan wirausaha, yaitu adalah yaitu tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman dalam operasi menghasilkan produk, lemah dalam pengendalian uang, gagal dalam perencanaan program bisnis, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, tidak mampu dalam melakukan perihal atau transisi wirausaha. Dan selanjutnya, hambatan dalam pengembangan kewirausahaan, yaitu selain keberhasilan, seorang wirausaha juga selalu dibayangi oleh potensi kegagalan yang akan memberikan lebih banyak pelajaran dibandingkan sekitar kesuksesan. Menurut Zimmer 1996, 14-15 ada beberapa faktor menyebabkan, yaitu tidak komponen dalam manajerial, kurang pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam usaha. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup, terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.